di video kali ini aku akan membahas kembali penjelasan yang sudah diberikan oleh dosen aku yang terhormat Bapak Brian Givan tentang konsep penilaian surat berharga. Jadi yang pertama ada dasar hukum surat berharga. Dasar hukum surat berharga ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, obligasi, saham, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar uang ataupun pasar modal. Definisi surat berharga. Apa itu surat berharga? Jadi, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memiliki surat tersebut. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain-lain. Surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang praktis karena setiap orang yang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak sebagai alat bayar sehingga lebih aman. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga ini sebagai alat transaksi pembayaran karena mereka anggap surat berharga ini lebih praktis, aman, dan memiliki gengsi tersendiri. Macam-macam surat berharga yaitu contohnya ada wesel, cek, surat sanggup, kwitansi, obligasi, lihat giro, commercial paper, surat utang negara, dan yang terakhir adalah surat sekuritas. Sebenarnya masih banyak banget contoh dari surat berharga, tapi aku sebutinnya cuma 9 aja sebagai contohnya. Dan berikut adalah contoh gambar dari surat-surat berharga tersebut. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset merupakan imbal hasil yang kita harapkan berbanding dengan imbal hasil yang diberikan oleh aset tersebut. Definisi dari obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau suatu negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu temponya itu bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, ada juga yang 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo yang tidak terbatas disebut dengan cancel. Nilai nominal atau yang bisa disebut dengan par value adalah harga yang tercantum pada obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditentukan oleh satuan tahunan. Premi risiko memiliki 4 jenis premi. Yang pertama ada premi maturity, yang kedua premi kebangkrutan, yang ketiga premi likuiditas, yang keempat premi inflasi. Premi maturity berarti semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan.
Premi kebangkrutan memiliki arti perusahaan yang memiliki risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi likuiditas memiliki arti perusahaan yang memiliki kesulitan di likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Yang terakhir, premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Definisi saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan untuk membeli saham. Yang pertama, untuk memiliki perusahaan. Yang kedua, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen itu dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan saham preferen yaitu penggabungan antara saham dengan obligasi.